pasti ya. Siap. Baik, jadi dalam fokus pendampingan kali ini saya akan memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan cara bergerak dalam pendampingan individu ini bisa berjalan dengan baik terkait dengan dua perkara yang kita sudah lewati ya. Nol yang kita sudah lewati, di situ ada terkait dengan kekhawatiran dan harapan dari penggerak dan juga dalam merancang merancang dengan kepala sekolah ya Ibu ya, sekolah untuk tentang jadi saya memastikan bahwa dokumen yang Ibu sudah siapkan terkait dengan lembar kerja sudah ada, dan juga terkait dengan portofolio digital ya kemarin sempat dibuat. Nah ini mungkin fokus-fokus yang akan saya tanyakan juga terkait dengan pendampingan pembelajaran daring dengan fasilitator yang sudah berjalan sekitar 1 bulan ya udah, 1.1 dengan modul 1.1 tentang filosofi kewarganegaraan dan juga 1.2 nilai dan peran guru ya. Jadi yang pertama mungkin Ibu bisa ceritakan proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, apa yang telah Ibu lakukan dan yang sudah dicapai dalam 1 bulan terakhir. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Fokus yang telah saya berbagai macam kegiatan yang telah saya lakukan dalam 1 bulan ini, diantaranya itu setelah mempelajari modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan dari pelajaran kewarganegaraan, dan juga modul 1.2 nilai dan peran dari penggerak. Nah di awal modul ini memang masih banyak kebingungan beberapa hal terkait juga dengan LMS dan beberapa tugas-tugas yang dibuat. Nah kebanyakan tugas yang saya buat ini saya menggunakan video karena berkat bantuan dari ibu fasilitator dan juga bapak pendamping, saya bisa menyelesaikan beberapa tugas yang telah dilakukan, yang telah ditugaskan dan telah dilewati. Untuk saat sekarang saya sedang dalam pengerjaan tugas untuk jurnal bimbing yang kedua dan juga koleksi antar materi serta seminar modul 1.2. Banyak kendala yang saya hadapi dalam perkuliahan daring, diantaranya yaitu terkait jaringan dan juga listrik, terus dengan keadaan sekolah yang seperti yang Bapak lihat sendiri bahwa kami di sini sangat kesulitan dalam hal jaringan, jadi kebanyakan tugas-tugas itu saya kerjakan di rumah. Namun hal itu juga berbenturan dengan tugas saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Di sini saya memiliki 2 orang anak dan juga 1 orang suami, jadi agak kesulitan dalam membagi tugas saat saya ingin mengerjakan tugas dan mengerjakan tugas rumah, tugas dalam rumah. Jadi hal-hal kekhawatiran itu biasanya seperti apakah saya mampu untuk mengerjakan tugas ini tepat pada waktunya, terus apakah saya bisa melaksanakan itu di awal-awal pembelajaran itu, kegiatan itu saya juga merasa kayak ini saya bisa atau tidak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini, karena berbagai hal macam karena anak saya juga masih kecil, baru sekitar 1,5 tahun, yang paling kecil ini baru 1,5 tahun, jadi
masih membutuhkan peran seorang ibu, lalu dengan berbagai macam tugas itu juga kadang membuat saya bingung. Tapi saya bersyukur banyak bantuan dan dukungan dari teman-teman rekan CGP, terus bantuan dan dukungan dari fasilitator dan bapak pendamping serta dukungan dari keluarga juga membuat saya bisa berhasil melewati pendidikan itu kurang lebih 1 bulan. Oke, baik. Jadi yang sudah dilakukan selama 1 bulan ini. Terus bagaimana dengan dukungan ekosistem sekolah Terkait dengan dukungan ekosistem lingkungan sekolah, saya merasa bersyukur bahwa sekolah saya atau ekosistem di sekolah saya ini sangat mendukung saya dalam melaksanakan tugas dalam kegiatan guru penggerak. Masalah di jaringan saja di tempat kerja saya ini yang membuat saya agak terkendala saat melaksanakan tugas-tugas saya sebagai seorang guru maupun sebagai seorang. Rata-rata untuk dukungan dari teman-teman, mereka semua sangat mendukung, mereka sangat mengapresiasi setiap apa yang saya lakukan dalam proses pendidikan guru penggerak ini, dan juga dukungan keluarga pun demikian. Jadi berarti saya juga paham apalagi kalau sekolah itu sendiri juga CGP ya. Berarti itu punya dukungan yang kuat sekali, bisa memahami. Jadi kalau kepala sekolah sudah masuk di dalam lingkaran itu berarti aman. Tapi kalau kepala sekolah memang belum masuk dalam lingkaran penggerak ini memang agak sulit. Itu yang saya temui, jadi memang bagus untuk itu, saya apresiasi. Selanjutnya tindak lanjut lokakarya, orientasi kembali saya akan menanyakan, mungkin tadi Ibu sudah ceritakan sedikit, tapi saya akan menambah tanya tentang kekhawatiran yang mungkin sudah Ibu tuangkan di dalam, mungkin bisa digambarkan sedikit kekhawatiran, keresahan Ibu secara singkat lah. Kalau kekhawatiran Dalam 1 bulan setelah lokakarya itu. kekhawatiran ya setelah lokakarya ini mungkin di awal saja bisa merasa khawatir karena belum memahami bagaimana alur dari program guru penggerak ini dan bagaimana cara mengerjakan tugas-tugasnya dan lain sebagainya, bagaimana perkuliahannya. Itu saya rasa itu di awal-awal, tapi setelah lokakarya saya menjadi sedikit lebih paham. Hanya yang menjadi kekhawatiran saya saat ini adalah jarak tempuh. Ya, jarak tempuh dari sini ke tempat lokakarya. Karena ya mungkin Bapak sudah melewati sedikit yang ada, kita dari Pantar ini agak susah untuk akses, apalagi di tengah musim yang sekarang sedang gelombang yang kencang. Jadi keadaan alam itu yang membuat saya agak khawatir kalau misalnya pas kegiatan lokakarya mungkin bisa untuk saya tidak mengikuti, itu yang membuat saya khawatir. Transportasinya itu saja sih. Berarti itu ya jangkauan antara Iya. lokasi sekolah ke rumahnya ke tempat lokakarya. Yang kekhawatiran Ibu ya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin harapan-harapan yang sudah terwujud dalam pembelajaran 1 bulan ini. Harapan apa yang mungkin dulu kemarin kan Ibu khawatir toh, harapan-harapan yang kemarin Ibu sudah tulis harapannya ya. Ini lampiran 1 tuh ada di Bapak. Oh begitu. Iya. Kami ada pegang lampiran 2 dan lampiran yang akan saya lakukan untuk tujuan pembelajaran tercapai. Saya akan mengikuti pendidikan program guru penggerak ini dengan serius dengan fokus untuk mengobrol. Saya akan mengikuti berbagai macam pelatihan yang mendukung pembelajaran saya di kelas, dan saya akan berkolaborasi
menjalankan program pendidikan berpenggerak ini dengan baik. Yang pertama itu kerjasama yang baik dengan seluruh warga sekolah dan keluarga, serta dukungan dan kerjasama antar sesama CGP, PP dan itu sudah harapan untuk 1 bulan ke depan, itu termasuknya harapan 1 bulan ke depan terkait juga dengan tadi jaraknya jaringan, kalau jaringan di sini tidak ada ya. Kita membuka LMS karena belum bisa ya. Jadi kalau dukungan dalam pembelajaran daring bagaimana dari kepala sekolah? Ya sampainya ibu belajar daring mungkin yang sampai ada terganggu dengan ini atau tidak pembelajaran tidak ya. Karena makanya kemarin saya bilang bahwa kebanyakan sekarang belajar daring ini di jam 1 jam 2 ke sana, berarti dia tidak menghambat dengan pembelajaran di kelas ya. Kalau menurut saya sih Bapak, untuk pembelajaran daring itu lebih bagusnya di jam 2 begitu atau setengah 2. Soalnya kami di sekolah pulangnya setengah 1. Ya. Ya, sebagai ibu rumah tangga juga kami harus memperhatikan anak-anak dulu. Kita kalau bisa misalnya usul saja jangan jam 1, bisa dari jam setengah 2 atau jam 2. Ini kan makanya kesepakatan dari itu nanti semua nanti fasilitator yang bisa ini, karena kebanyakan kita melihat ya fasilitator ini jangan kemarin kita juga sama semua tergantung dari fasilitator. Kadang dia bisa maju 1 jam, kadang dia bisa mundur. Jadi memang kita ini hanya itu pokoknya siap sedia. Kalau kita ada kendala yang memang betul-betul tidak bisa, itu juga kita sampaikan saja. Kita sampaikan kepada, kalau bisa langsung sampaikan kepada fasilitator, kita komunikasi langsung. Oke, baik ya. Jadi selanjutnya saya akan kita akan diskusi sedikit, diskusi tentang pemikiran dari Dewantara. Ada satu yang telah mereka pelajari terkait filosofi, berdasarkan pembelajaran yang sudah dipelajari, dan juga perubahan yang sudah dilakukan di kelas. Apakah yang sudah dilakukan di kelas itu sudah selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi kalau yang setelah saya mempelajari modul 1.1 itu saya mulai sadar bahwa ini pembelajaran di kelas itu kita harus lebih banyak berpikir dalam pelaksanaan pembelajaran sebelumnya. Mungkin saya sudah melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, tapi belum konsisten gitu. Kadang saya berpihak, kadang juga saya masih menggunakan pembelajaran yang metode lama seperti ceramah dan sebagainya, jadi tidak terlalu berpihak kepada murid. Terus terkait pemikiran dari Bapak Kiai yang kita harus menuntut anak-anak sesuai dengan alam dan kodratnya, itu memang saya punya keinginan yang besar untuk melakukan hal seperti itu, seperti menggunakan pembelajaran yang berbasis menggunakan kelompok ataupun lain sebagainya. Cuman ya seperti itu, kendala di jaringan, jadi membuat saya hanya bisa membuat pembelajaran itu yang interaktif menggunakan PPT ataupun demonstrasi sederhana saja. Cuman dalam penggunaan yang lebih kompleksnya seperti yang menggunakan jaringan itu mungkin masih agak sulit. Padahal saya melihat bahwa memang anak-anak zaman sekarang itu memang harus lebih dibiasakan secara dini untuk menggunakan pembelajaran yang
sesuai dengan kodrat mereka itu menggunakan peralatan IT, hanya terkendala di sarana saja. Listrik ada, Chromebook ada, kami pun cuma menggunakan untuk pembelajaran seperti krisis, Terima kasih Ibu untuk saya tersebut agar dilakukan di modul 1 itu yang mendorong Ibu untuk melakukan perubahan tersebut. Apa yang mendorong dari modul apa yang mendorong Ibu untuk melakukan perubahan dari filosofi kehadiran hati? Jadi yang dari modul itu membuat saya terdorong untuk melakukan perubahan. Saya menyadari bahwa setiap anak itu unik. Setiap anak itu unik. Kita tidak bisa memaksakan semua anak itu memiliki kemampuan yang sama. Dari modul tersebut saya sadar bahwa setiap anak itu mereka punya kemampuan atau potensinya masing-masing, sehingga pembelajaran yang berpihak kepada murid itu membuat saya sadar bahwa kita tidak bisa menggunakan potensi kita, kemampuan kita harus dipaksakan bahwa anak itu pun harus sama seperti kita. Itu saya sadar bahwa itu tidak akan mungkin bisa karena setiap orang pun beda, bahkan orang yang kembar saja itu memiliki kemampuan yang beda. Kemudian yang membuat saya sadar bahwa itu termasuk yang kodrat alam maupun kodrat zaman, itu saya sadar bahwa kita yang sudah artinya sudah bekerja saja nih, kita masih dipaksakan untuk mengakses berbagai macam pembelajaran itu dengan menggunakan teknologi. Lalu mereka di zamannya mereka nanti itu seperti apa, apakah teknologinya lagi lebih canggih lagi, itu harus dibiasakan dari yang dasar dari sekarang. Itu yang mendorong saya bahwa mereka juga harus, setidaknya mereka harus tahu apa itu teknologi, bagaimana membuat atau menggunakan teknologi tersebut, sehingga nanti di kemudian hari mereka tidak terlalu kesulitan menurut saya. Dan memang artinya bahwa kodrat masing-masing kita ini berbeda ya, saya beda, ibu, bapak, ini berbeda, sehingga anak-anak kita juga tentunya berbeda karakter asal mereka, berbeda alam mereka, apalagi kalau sekolah di kota lebih berbeda lagi dengan variasi dari orang Timur, Jawa, dan mana beda, sehingga kita harus artinya memang mereka. Kita tidak jangan paksakan kita punya seperti kemarin. Karena kita paksakan supaya anak harus ini, karena dia tidak bisa seperti itu. Tentunya kadang anak dia mampunya dia bagusnya di matematika, itu kita tunggu dia untuk matematika lebih berusaha besar. Kita jangan paksa dia ke mungkin olahraga begitu. Sesuai dengan program, sesuai dengan potensi dia, kita tuntun dia. Jadi bagaimana hal yang sudah baik dari perubahan yang dilakukan, mungkin ada yang ingin diperbaiki ke depan yang sudah sekarang dilakukan, mungkin apa yang Ibu harapkan ke depan dalam pembelajaran? Harapan saya saya harus lebih konsisten lagi. Maksudnya saya harus membuat perjanjian dengan diri saya bahwa saya harus mengingat bahwa setiap anak itu berbeda, setiap anak itu unik. Dan terkadang kita buru-buru itu kalau mengajar apa yang saya sudah ajar, kalian harus bisa sudah, tidak bisa ini. Jadi pemikiran-pemikiran kuno seperti itu saya rasa harus saya hilangkan dari otak saya, karena biasanya dengan kadang kalau kita sudah mengajar
kita sampaikan, masa lu tidak bisa. Itu yang padahal setiap anak itu memiliki kemampuannya masing-masing. Setiap orang itu memiliki potensi dalam dirinya masing-masing, dan potensi itu yang harus kita gali lebih jauh agar mereka lebih bagus lagi. Dan memang itu kita harus, itu yang harus kita lakukan. Memang ini kurikulum merdeka itu kita harus lebih meningkatkan diri kepada anak, kita lebih memahami dia, apalagi terkait dengan profil pada manusia. Itu juga kita harus punya dong, bukan hanya pintar di dalam hal pengetahuan atau keterampilan saja, tapi sikap mereka ini juga harus kita perhatikan dan nantinya dituangkan di dalam proyeknya. Jadi perubahan konkretnya sudah dilakukan dan sudah dituangkan dalam jurnal ya. Di dalam jurnal itu setiap setiap minggu kok, dua mingguan ya. Tapi ada beda dengan kalau kemarin itu dia setiap minggu, berarti sudah perubahannya terkait. Memang tidak ada jaringan, dan sebenarnya saya yang mau lihat di LMS juga, karena memang ada perbedaan antara LMS kita dan ini belum. Kita bisa pantau itu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi itu 1-2 sampai dengan elaborasi ya, demonstrasi kontekstual kita tidak tahu guna tugas, kita tidak bisa lihat demonstrasi. Terus koneksi antar materi juga kita tidak bisa lihat ibu namanya kerja sampai aksi nyata. Ini aksi nyata bahwa aku diunggah kok. Aksi nyata nih yang saya juga mau tanya, karena aksi nyata yang di modul 1.1 itu memang ada di punya suruhan, tapi tidak ada. Jadi kita masuk di sesi berikut dalam pembuatan kerangka portofolio ya. Ini sudah keluar, itu dilihat juga ya. Kita bisa lihat ini. Kalau tidak jaringan kita masih bisa lihat, masih bisa buka. Yang kemarin maksudnya coba semuanya di saya kan dulu kalau saya saya suka main ya, saya sudah feeling juga. Saya sudah feeling bahwa di portofolio ini kayaknya nanti jaringan tidak ada. Ya. Tapi intinya IPU suara ini toh, suara apa namanya? Oke baik Ibu, kita sudah pada bagian pembuatan portofolio, kita sudah lewati. Pengecekan peta posisi diri yang kemarin itu sudah buat di Kalenor. Nanti Ibu bisa lihat dan saya mungkin bisa bertanya atau berdiskusi sejauh mana penerapan yang sudah dilakukan sekolah, kompetensi apa yang sudah baik dan kemarin bisa kompetensi apa yang sudah baik dan Ibu bisa jelaskan sedikit. Kompetensi yang sudah baik, mungkin
tugas dan tanggung jawab yang diberikan, berusaha untuk selalu menyelesaikannya tepat pada waktu dan tidak menggunakan keras. Jadi ibu sudah kompetensi yang sudah ibu miliki adalah terkait dengan pengoperasian komputer ya, aplikasi. Sekarang zaman teknologi 4.0 jadi bahasa Inggris namanya. Jadi itu memang harus namanya guru zaman modern harus seperti itu. Kalau kita tidak kuasai itu maka apalagi tugas di LMS itu kan ada banyak pilihannya kita mau buat pakai apa. Jadi memang itu harus kita kuasai terbaik. Ya, jadi terus kompetensi yang ingin ibu tingkatkan itu apa? Yang sekarang mungkin masih apa? Yang masih belum. Nah, ibu ingin lebih tahu tingkatkan itu apa? Yang masih kurang toh? Sedikit saya ini kurang di sini. Kekurangan saya di sini saya ingin tingkatkan. Nah, itu yang mana bagaimana? Di dalam lebih fokusnya ya di penerapan di kelas, penerapan saat di kelas seperti apa, bisa juga di luar kelas, bisa juga dan sedikit saja bisa dikritik. Jadi terkait hal yang ingin saya kembangkan itu dari biasa slogan guru penggerak itu adalah menggerakkan. Ya, bagaimana cara untuk menggerakkan orang lain tanpa memaksa. Jadi secara tidak sadar kita sudah menggerakkan mereka, tapi tanpa paksaan. Mungkin itu saja yang Jadi artinya itu sudah tugas kita kan harus pertama kita tergerak dulu ya, tergerak dulu. Kalau semua ini dari dalam hati kita. Kalau kita belum hati belum tergerak untuk melakukan berarti memang tidak bisa. Apalagi nanti sampai bergerak dan menggerakkan orang lain. Itu menggerakkan orang ini itu agak repot ya. agak susah Karena kalau itu menurut saya. kembali kepada kodrat amal dan kodrat sama tadi ya, tentang filosofi itu ada. Hanya itulah kita pas tentunya filosofi yang tadi ingat Susuntulodo, Imondio, Bangun Karso, Tuturi Handayani ya, yang kita pelajari dengan visi nilai dan peran jadi penggerak ya, itu harus kita tetap lakukan di dalam sekolah. Pokoknya apa yang kita bisa buat, kita yang buat saja. Kita yang menjadi contoh, menjadi teladan bagi teman-teman. Kalau mau ngomong apa kita buat saja, nanti baru ke depan akan sabar. Kita menggerakkan mereka memang sulit ya. Itu yang terkadang agak susah karena terkadang memang kita sudah tergerak, kita sudah berjalan, hanya terkadang itu bahasa-bahasa ininya sedikit dari luar itu ada sehingga terkadang kita punya pergerakan ini juga terbatas dan upaya untuk menggerakkan orang itu yang susah. Itu dia. Ya, pokoknya intinya bahwa kita masa pendidikan ini kita pelajari saja, kalau ada saja alurnya, jangan berkecil hati, kita bisa lakukan apa yang porsi kita, gitu, porsi apa kita lakukan, jangan mengikutkan yang lain-lain. Siap. Itu jadi itu sudah yang dilakukan, apresiasi saya berikan kepada ibu untuk terus melakukan perubahan, tetap kuat ya untuk jalan. Oke, kita sudah masuk pada bagian terakhir ya bagian terakhir, refleksi. Untuk refleksi tentang pendampingan, mungkin setelah saya dan ibu melakukan diskusi ini
sisi pendampingan ini apa yang ibu dapatkan, maksudnya ada ide baru atau masukan dari saya apa yang ibu dapat selama dari awal kita pendampingan ini, ada baru apa yang ibu dapat. Jadi refleksi kegiatan hari ini kalau dari saya, setelah saya Bapak mendampingi saya dalam kegiatan pendampingan yang kedua pertama ini, saya sadar bahwa potensi-potensi yang ada dalam diri itu harus lebih ditingkatkan untuk membangun kualitas pendidikan di sekolah. Terus saya juga sedikit lebih paham tentang penggunaan dari portfolio digital itu, maksud dan tujuannya seperti apa. Terus segala kekurangan yang ada di dalam diri saya itu bukan hal yang menakutkan, tapi itu bisa membawa suatu dampak positif juga baik bagi saya maupun bagi orang-orang di sekitar saya. Terus saya jadi lebih paham bahwa seharusnya saya harus lebih konsisten lagi dalam melakukan pembelajaran yang utuh kepada murid, baik itu di kelas maupun di luar kelas, dengan cara saya memberikan contoh ataupun teladan yang baik kepada murid. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi mungkin ada masukan dari ibu kepada saya ke depannya untuk diperbaiki atau apa, masukan saja kepada pengajar praktik ibu ke depannya harus seperti apa. Kalau dari saya sih tidak ada masukan yang maksudnya tidak ada minus. Sejauh ini dalam 1 bulan ini mungkin belum ada minus kalau misalnya. Hanya mungkin Bapak harus lebih berhati-hati saat melewati jalan dari sebelah ke sini, karena itu lumayan membahayakan. Saya pikir kemarin Bapak mau putar ikut Bakalang baru datang ke sini, cuma bilang dari sini keadaan jalan yang curam, mungkin Bapak lebih hati-hati lagi, jangan mungkin ya pelan-pelan saja. Kita juga akan tumbuh di sekolah. Oke, baik. Terima kasih ibu. Terima kasih atas masukannya. Saya apresiasi perkembangan jawaban-jawaban yang ibu berikan. Saya berharap bahwa kita tetap fokus ke depan, artinya bahwa itu kita semua ini kita diatur. Nanti ada waktunya kita mengatur. Sekarang pendidikan punya mau yang seperti itu, kurikulum punya mau yang seperti itu. Kita ini bagian dari perubahan. Sebentar lagi dalam pendidikan sudah selesai, itu kita akan melanjutkan apa yang kita dapat selama pendidikan itu untuk kebaikan di sekolah. Terima kasih, Wer. Saya memberikan apresiasi. Terima kasih.